Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Juriyah dan Anissa Genur Aini. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan dengan judul materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Marianto, MPD. Dasar hukum pajak, yaitu rangkaian aturan yang mengatur bagaimana pemungutan pajak atas keadaan maupun peristiwa apa pajak tersebut dibebankan, dan seberapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Yang pertama, mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis. Kedua, melengkapi dokumen yang disyaratkan. Ketiga, permohonan disampaikan ke KPP atau KP2KP terdekat. Dan terakhir, KPP atau KP2KP menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Cara lapor SPT pajak via online. Jika Anda seorang wajib pajak perorangan, segeralah melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Anda ke Direktorat Jenderal Pajak. Ada beberapa cara bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Salah satunya secara online menggunakan e-filing. Sebelum mulai mengisi dan melaporkan SPT tahunan pribadi, kita harus menyiapkan data diri berikut. Formulir 1721A1 untuk pegawai swasta atau formulir 1721A2 untuk pegawai negeri sipil. Formulir tersebut diterbitkan perusahaan untuk diberikan ke karyawan sebelum akhir periode pelaporan pajak. Di sisi kiri ada formulir 1721A1 untuk pegawai swasta dan di sisi kanan ada formulir 1721A2 untuk pegawai negeri sipil. Berikut tahapan yang harus Anda lalui untuk melaporkan SPT via online. Yang pertama, harus punya email maupun nomor ponsel. Kedua, minta aktivasi Electronic Filing Identification atau EFIN dengan mendatangi KKP terdekat. EFIN digunakan untuk mengaktifasi akun e-filing. Ketiga, buka laman djponline.pajak.go.id dan buka email untuk mengaktifasi email baru, kemudian masukkan nomor NPWP dan password yang telah dibuat. Keempat, pilih menu e-filing, pilih tab SPT lalu pilih jawaban dan isi formulir. Kelima, jika sudah, klik kursor persetujuan dan ambil kode verifikasi yang dikirimkan melalui email maupun SMS. Keenam, buka kode verifikasi yang dikirim untuk dimasukkan ke dalam kolom kode pengiriman. Kemudian Anda klik tab SPT. 7. Buka email Anda, pastikan Anda sudah menerima tanda terima elektronik SPT tahunan, cetak dan simpan. 8. Simpan NPWP, nomor EFIN, password DJP online yang nantinya digunakan untuk melapor SPT tahun berikutnya. Batas waktu pelaporan SPT tahunan yakni 31 Maret setiap tahunnya atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
Berikut ini ada formulir yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan. Di sisi kiri ada formulir 1770S untuk wajib pajak yang penghasilan kotornya lebih dari 60 juta per tahun. Dan di sisi kanan ada formulir 1770SS untuk wajib pajak yang penghasilan kotornya kurang dari 60 juta per tahun. Selanjutnya, surat sektor pajak atau SSP. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau lebih dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri. Setelah mengisi formulir surat sektor pajak, silakan lanjutkan ke tahap pembayaran secara manual berikut ini. Yang pertama, menyerahkan SSP yang sudah dilengkapi kepada teller bank atau kantor pos beserta uang setoran sebesar nilai yang tertera dalam SSP. Yang kedua, menerima kembali SSP lembar 1 dan 3 yang NTPN dan NTB atau NTP yang telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos sebagai bukti setor. Yang keempat, melapor bukti setor pada KKP. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsipnya, kewajiban pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada pasal 28 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Namun, kewajiban tersebut dikecualikan bagi wajib pajak yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU KUP. Sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah diterapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sanksi administrasi, yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi administrasi. Sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian kepada negara yang diakibatkan dari pelanggaran wajib pajak. Sanksi administrasi meliputi sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Selanjutnya ada sanksi pidana. Sanksi ini diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran ataupun tindak kejahatan dalam pembayaran pajak. Sanksi pidana meliputi denda pidana, pidana kurungan penjara. Selanjutnya ada pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Pembetulan ketetapan pajak, ruang lingkup dari pembetulan ketetapan pajak terbatas pada kekeliruan atau kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, jenis pajak, nomor surat, tahun atau masa pajak, dan tanggal jatuh tempo. Kekeliruan dalam menentukan atau penentuan tarif persentase, penghasilan neto, penerapan sanksi administrasi, perhitungan PPh tahun berjalan. Selanjutnya ada penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Yang pertama ada DJP, secara jabatannya dapat menghapus atau mengurangkan sanksi administrasi. Yang kedua, permohon penghapusan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu pengajuan secara tertulis dengan alasan yang jelas dan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua disampaikan kepada DJP melalui KKP yang mengenakan sanksi tersebut. Yang ketiga, tidak boleh melebihi jangka waktu 3 bulan sejak SKPKB atau SKPKBT atau SP, kecuali dapat dipenuhi dengan alasan di luar kekuasaannya. Dan yang terakhir, tidak sedang dalam pengajuan keberatan atas ketetapan pajak dan diajukan atas suatu SKPKB atau SKPKBT dan suatu STP. Yang ketiga ada DJP harus memberi putusan atas permohon penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima. Apabila waktu yang sudah ditentukan sudah melewati, DJP belum memberikan tanggapan, maka permohon dianggap diterima. Pembatalan ketetapan pajak. Yang pertama, DJP dapat membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Yang kedua, permohonan penjabatan ketetapan pajak tidak benar karena tidak memenuhi ketentuan, yaitu jumlah pajak terhutang harus disebutkan menurut perhitungan wajib pajak. Yang ketiga, DJP memberikan putusan atas permohonan pembatalan ketetapan pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima. Apabila waktu yang sudah ditentukan sudah melewati, DJP belum memberikan tanggapan, maka permohon dianggap diterima. Demikian materi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.